أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والعافية ورزق وعافية. نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد تبارك بذكره ورضا الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسلم في أسره ويسلم في رزقه فليحسن رحمه. صدق الله وصدق رسول الله وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. Tabarkan berdoa, Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Rabbana arina haqqa warzuqna ibadah wa arina batina batila warzuqna tinaba. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina ila ilmi wa dini wa dunya wa akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal Al-Fatihah Mukarram, para jamaah mushola Nurul Ikhlas yang kami hormati, khusus kepada Akhir Nafina Al-Mahbub, guru kita Bapak Habib Usman As-Segaf, yang insyaallah mudah-mudahan Bapak Habib ini kita doakan semoga panjang umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan ilmunya, diistiqomahkan dalam dakwahnya, semoga keluarganya betul sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati kepada KM Bapak Ardianto serta Ustaz Muhammad dan juga Bapak Dito dan Bapak Haji dan para asatid yang lainnya, para sepuh bin sepuh, para remaja, para jamaah, dan juga tentunya ada ibu-ibu yang kau hormati juga, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sewajana dan telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah pada malam hari ini Allah berkenan mentakdirkan kita, mengizinkan kita bisa bermusafahah, bisa bermuajahah, bersilaturahim di kesempatan yang baik ini, masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, masih dalam suasana Lebaran, karena masih di bulan Syawal dan tentunya masih ada yang nyawa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri nikmat sehat panjang umur kepada kita. Kita semuanya bisa bersyukur pada malam hari ini. Dan semoga kita semuanya nanti asal Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, sehatkan jasmani rohani kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita semuanya bisa menjalankan ibadah saum lagi, ibadah puasa lagi lebih khusyuk juga. Mana tidak seperti Ramadan yang kemarin, dan juga mudah-mudahan nanti kita bisa merayakan hari
Tapi walaupun bagaimana kita bersyukur kepada Allah masih sehat. Sehat kan semuanya? Sehat. Sehat tahu kan semuanya sehat kan? Insya Allah sehat kan? Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasul pilihan Nabi akhir zaman Nabi dan Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena suasana hari raya Idul Fitri ini mungkin masih banyak yang belum bertemu, terutama dengan Habib, dengan Ustaz Muhammad juga baru sekarang bertemu ya. Jadi saya minta maaf, mohon tunjukkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minta maaf wal faizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, dan juga kepada semua jamaah di sini, pada semua warga di RT 11, khususnya kaum muslimin muslimat pada umumnya. Karena saya pribadi merasa orang yang tentunya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak kehilafannya. Tidak ada kesempurnaan buat kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada yang tidak punya dosa. Saya rasa semua punya dosa. Betul ya Pak? Maka oleh karena itu kita semuanya harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersilaturahmi. Dan dengan silaturahmi ini, insya Allah kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita dengan silaturahmi tadi kita sudah bermusafahah, bersalaman. Bermusafahah ini adalah merupakan daripada bentuk silaturahmi. Karena orang yang silaturahmi itu pasti datangnya dia mengucapkan salam dan teruskan dengan bersalaman. Maka salaman dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, betul-betul ingin diampuni dari semua kehilafan dan kesalahan, itu akan menjadi seseorang itu dosanya berjatuhan berguguran. Malamin rajulaini yaltaqiyani fa yantasafani Rasul bersabda, di mana dua orang mukmin bertemu yang satu dengan yang lain, kemudian bermusafahah, bersalam-salaman, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum ia berlepas tangan dari jabatannya. Namun kalau suasana seperti ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang takut dengan salaman, betul gak Pak? Salaman aja takut ya. Kenapa? Takut kena virus. Subhanallah ya. Padahal kita bersalaman itu menggugurkan dosa. Dan kita yakin orang yang kita salimi itu orang yang sehat, orang yang bersih. Jadi kita husnudzan aja, anggap baik ya, sangka baik bahwa mereka itu sehat dan juga mereka itu tidak kotor, bersih. Jadi bersalaman seperti tadi kita salaman, nah ini insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi gak usah takut dah ya bersalaman itu, apalagi dengan guru, apalagi dengan orang tua ya, dalam suasana seperti ini ya. Jadi harus kita hilangkan rasa
takut kita yang berlebihan. Harus kita perangi rasa takut kita yang berlebihan. Kenapa? Kita semuanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita, kita yakin doa wasilah al-mu'minin, doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kita tidak akan kena musibah, tidak kena sakit kalau Allah tidak izinkan. Dan kita yakin bahwa insya Allah dengan bermusafahah bersalaman ini akan menghapus menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu penting kita bersilaturahmi. Dalam suasana seperti sekarang ini, alhamdulillah semuanya bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahmi, bertemu, bermuazahah, kumpul seperti ini luar biasa nikmatnya. Ya, yang padahal terus terang kalau saya bicara ini memang agak lemes ya, karena habis tahlil 2 tempat terus saya pulang di rumah ada tamu nungguin ya. Kalau nggak cinta, nggak sayang sama jamaah di sini, nggak menghormat kepada undangan walaupun melalui WA, dan undangannya juga tadi jam 7 kalau nggak salah atau jam 8 saya buka ayat, saya nggak akan datang ya, karena merasa sayang, merasa banyak dosa, ingin diampuni dosa, ingin dapat rahmat Allah. Walaupun capek habis tahlil 2 tempat di rumah nungguin tamu, alhamdulillah saya bisa hadir, saya datang kemari. Intinya silaturahmi, kita halal bihalal, saling memaafkan dari semua kesalahan. Yang insya Allah ini semuanya adalah merupakan ya berkah buat kita semuanya, kepada semua pengurus mushola dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting silaturahmi. Bahkan keutamaan yang paling utama kata Rasulullah SAW, silaturahmi itu bukan hanya kepada orang yang sering kita kunjungi, atau orang yang baik sama kita, atau orang yang istilahnya lebih dewasa, lebih tua, lebih tinggi ulmunya ataupun umurnya. Bersilaturahmi yang utama sekali, afdalul fadail man qata'aka man sayya man qata'aka, keutamaan yang paling utama bersilaturahmi itu kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Jadi silaturahmi itu enggak pandang bulu ya. Kita jangan sampai orang udah memutuskan tali silaturahmi sama kita, dia enggak mau datang ke rumah kita, kita enggak mau datang lagi ke rumah dia. Nah, akhirnya sama-sama enggak mau datang ya. Justru orang yang enggak datang ke rumah kita, kita yang datang ke rumah dia. Orang yang tidak baik harus kita datangi. Orang yang tidak ya mau memberi harus kita beri. Itulah keutamaan yang paling utama. Jadi bersilaturahmi ini tidak harus murid ke guru, yang muda ke yang tua saja. Bahkan keutamaan yang paling utama kalau kita bisa bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita datangi. Seperti Rasulullah SAW, orang itu jahat sama Rasul, orang itu betul-betul benci sama Rasul, tapi Rasul didatangi, dia sakit dijenguk oleh Rasulullah. Dengan sifatnya yang akhlaknya yang mulia seperti itu, jadi orang itu sayang, orang itu cinta sama Rasul, bahkan dia tertarik akhirnya masuk Islam karena kemuliaan akhlak baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersilaturahmi lah ya, banyak-banyak bersilaturahmi, bahkan
kalau kita bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, itu fadilahnya, pahala yang lebih besar. Wa iyaman berdoakan, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, kita datangi, insya Allah mudah-mudahan dia terbuka hatinya, mudah-mudahan dia bisa baik kepada kita. Dan keutamaan yang paling utama, kalau kita mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita, ya. Orang itu benar-benar koren, tapi kalau kita dikasih, kita kan sebaliknya. Kalau orang itu koren sama kita, gua juga mau beri, mau ngasih, ya. Itu seperti itu enggak bagus. Harusnya kalau dia bakhil, dia koren sama kita, kita beri. Insya Allah itu fadilah luar biasa. Wa sofaha, dan juga keutamaan yang paling utama itu diantaranya adalah memaafkan orang yang zalama atau menzalimi kepada kita, memaafkan kesalahan orang lain, yang mana orang lain itu berbuat zalim kepada kita. Itu adalah afdhalul fadail, keutamaan yang paling utama. Jadi kalau ada seseorang yang menyakiti kita, yang menghina kita, kita maafkan, kita rangkul, kita ajak bersama-sama, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang utama. Saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Masjid, mushola, majelis, ataupun tempat-tempat yang lain, bisnis dan lain sebagainya. Dan kalau kita terbuka hati kita, mau memaafkan orang lain, mau datang silaturahmi, mau memberi kepada mereka, insya Allah akan berkah, akan maju. Itulah yang harus kita sama-sama jalankan di dalam kehidupan kita semuanya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu keberkahan kepada kita semuanya. Innallaha yuhibbu man ahsana ilaihi. Allah akan sayang kepada orang-orang yang senantiasa selalu berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bersih hatinya, yang mau memaafkan kesalahan orang lain, yang selalu mau menolong kepada orang lain, apalagi di jalan-jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya pada intinya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya Allah a'lam bil muradi, hai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Alladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan bumi Allah yang menciptakan. Di mana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang mulia insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian bukannya lurah, bukannya habib, bukannya presiden, bukannya camat, bukannya ustaz, bukan haji, tetapi orang yang punya sifat takwa. Jadi takwa inilah yang akan menjadi seseorang mulia, seseorang yang bertakwa, insya Allah akan menjadi penghuni surga. Maka siapapun kita, walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya sifat takwa kepada Allah. Takwa dalam arti yang luas, paling enggak intisalu awamirillah wa istinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangan Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang sa'idah di dunia wal akhirat.
ittaqullah hasuma kunta wa atbi'ini sayyi'atal hasanah tumha urudun nas bi khuluqil ahsan. Faedah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Waktu ramai kita harus takwa, waktu sendiri harus takwa, di masjid harus takwa, di musola harus takwa, bahkan di pasar kita harus jadi orang yang takwa, di tempat kerja kita harus menjadi orang yang takwa. Di mana kita berada, kita harus mempunyai sifat takwa. Kita tutup kejelekan kita dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita berbuat dosa, buru-buru beristighfar, buru-buru bertobat, insya Allah keburukan kita terhapus dengan kebaikan kita. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wa khuluqun nas bi khuluqil ahsan. Bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Insya Allah sesudah hari raya ini kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan sesudah hari raya, sesudah bulan Ramadan, kita bisa lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beribadah di masjid, mau sholat, di mana kita berada, kita jalankan kewajiban kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan semuanya menjadi hamba Allah yang sa'idah di dunia wal akhirah. Kita takutlah hanya kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah Rabbana
yang beriman tetap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mushola ini semakin makmur, semakin maju untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi